Sore hari ini saya memberikan satu tema, berperang sampai menang. Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan untuk menjadi Kristen, maka sama saja Bapak Ibu Saudara dan saya mengambil keputusan untuk berperang. Saya ulangi, ketika kita menjadi Kristen, mengikut Kristus, menjadi orang percaya, kita mengambil keputusan, aku percaya kepada Kristus, maka sama saja engkau dan saya mengambil keputusan untuk berperang. Berperang dengan melawan siapa, pendeta? Melawan musuh kita, Bapak Ibu. Siapa musuh kita? Tolong slide selanjutnya. Bapak Ibu, Alkitab mencatat dalam Efesus 6 ayat 12 dan 2 Korintus 10 ayat 5, ada dua musuh yang kita hadapi ketika kita berperang. Musuh yang pertama adalah iblis dan pengikutnya. Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan melawan sesama kita, bukan melawan sesama tubuh Kristus, bukan Bapak Ibu, tapi melawan, perhatikan di sini, ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Saya tidak terlalu menjelaskan bagian ini, tapi percayalah ayat ini berbicara mengenai musuhnya kita, yaitu iblis dan pengikutnya. Lalu yang kedua, musuh kita berdasarkan 2 Korintus 10 ayat 5 adalah segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Saya ulangi, musuh kedua Bapak Ibu adalah segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Kita baca ayatnya, Bapak Ibu kelihatan di depan? Ya, 2 Korintus 10 ayat 5, 1, 2, 3. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Yang kedua, segala pikiran yang bertentangan, yang menentang pengenalan akan Allah, yang bertentangan dengan Tuhan. Jadi saya mau pesan, kalau Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat dengan sekolah minggu, bagi guru-guru pengajar sekolah minggu, waktu ngajarin lagu iblis itu musuh kita, dong 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 dong, ada iblis suka ke dondong, bukan, di bawah kolong, ya kan? Musuh kita bukan cuma iblis dan pengikutnya, tapi segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan juga, ya. Ini sudah harus kita ajarkan kepada anak-anak kita sejak sekarang, Bapak Ibu. Dulu saya cuma tahu iblis itu cuma musuh kita, ternyata ada yang kedua. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, saat kita berperang melawan musuh kita ini sering kalah atau sering menang? Nah, sore hari ini kita akan belajar bagaimana caranya agar kita berperang sampai menang. Yang mau katakan amin. Iya dong, kita ini kan sudah dari wajahnya semua pasukan-pasukan kerajaan Allah yang siap berperang sampai menang. Amin. Merdeka Bapak Ibu. Nggak perlu kita datang ke Ukraina sana untuk berperang. Kita setiap hari menghadapi peperangan yang seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui sejak dulu iblis berperang dengan cara menggoda pikiran manusia. Tolong diklik selanjutnya. Sejak dulu iblis berperang dengan cara menggoda pikiran manusia. Kalau kita baca Kejadian 3 1-5, kelihatan sekali Bapak Ibu. Nampak jelas Alkitab mengisahkan bagaimana iblis menggoda pikiran Hawa. Nah, dari mana saya yakin bahwa iblis menggoda pikiran Hawa? Di dalam ayat 6, Kejadian 3 ayat 6, terdapat kata sedap kelihatannya dan menarik hati. Saya percaya Bapak Ibu, kata ini nggak muncul begitu saja di ayat 6. Kata ini muncul dikarenakan ketika iblis menggoda pikiran manusia, manusia membuka celah kepada iblis untuk masuk dalam pikirannya. Saya ulangi, kata ini tidak muncul tiba-tiba, tapi kata ini muncul ketika iblis menggoda, manusia membuka celah untuk iblis masuk ke dalam pikirannya. Di ayat yang ke-6, perempuan itu melihat. Setelah digoda loh Bapak Ibu, ya di ayat 6, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Kalau iblis sudah masuk dalam pikirannya Bapak Ibu, dia lihat sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Bapak Ibu Saudara perhatikan.
agar kita bisa berperang sampai menang, kita harus mengetahui strategi musuh kita. Sehingga Bapak Ibu, di saat kita berperang, kita bisa mengetahui bagaimana cara melawan musuh kita. Ini ilmu perang Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengikuti perang di Ukraina, Rusia itu, waduh. Saya lihat ada satu film kisah nyata tentang sniper Bapak Ibu. Dua negara ini punya sniper hebat. Tapi sniper negara satu dengan negara satu Bapak Ibu saling mempelajari strategi musuh. Tinggal kuat-kuatan siapa yang menang. Nah demikianlah kita orang percaya. Kita harus mengetahui strategi musuh lebih dahulu. Dengan demikian kita dapat mengetahui cara mengatasinya. Bapak Ibu percaya dengan saya. Sejak dulu hingga hari ini, iblis itu masih berperang dengan cara yang sama Bapak Ibu Saudara ya. Iblis dan pengikutnya masih memiliki cara yang sama dalam berperang. Tidak ada cara yang baru, masih cara lama, yaitu menggoda pikiran manusia. Bapak Ibu boleh mengikuti seminar atau pengajaran tentang bagaimana strategi iblis, tapi percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Sejak dulu, cara iblis berperang menggoda pikiran manusia. Ketika iblis menggoda pikiran kita dan kita membuka celah kepada iblis untuk masuk dalam pikiran kita, disitulah kekalahan terjadi. Bapak Ibu tahu kenapa ada orang Kristen yang minggu datang ke gereja tapi masih penakut? Kenapa ada pelayan Tuhan ya yang rajin ke gereja masih bisa kerasukan? Kenapa ada hamba-hamba Tuhan yang khotbahnya bagus, diurapi tapi masih bisa jatuh ke dalam dosa? Bapak Ibu tahu apa penyebabnya? Karena ketika iblis menggoda pikirannya, dia membuka celah kepada iblis untuk masuk dalam pikirannya. Jadilah dia Kristen yang penakut. Jadilah dia Kristen yang dirasuki setan. Jadilah dia Kristen yang mudah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita harus belajar dari Tuhan Yesus Kristus, Guru Agung kita. Bahwa ketika iblis menggoda pikirannya di padang gurun, Tuhan Yesus tidak membuka sedikit pun celah untuk iblis masuk ke dalam pikirannya. Ketika iblis mencoba menggoda pikiran Yesus, di situ ada batu. Kalau memang kau anak Allah, coba ubah batu itu jadi roti. Yesus tidak tergoda, Yesus tidak membuka celah untuk iblis masuk dalam pikirannya. Waktu dia atas bumbungan bait Allah, coba engkau lompat. Ada malaikat yang akan menatang engkau. Oh, Yesus tidak tergoda Bapak Ibu. Ya, bahkan ditawarkan kemegahan dunia ini pun Yesus tidak membuka sedikit pun celah bagi iblis untuk masuk ke dalam pikirannya. Sebaliknya apa Bapak Ibu? Nah, mari kita belajar dari Yesus. Ketika iblis menggoda pikiran kita, belajar dari Kristus. Dia memperkatakan firman Tuhan. Sama-sama bilang, perkatakan firman. Lihat kanan kirinya, perkatakan firman. Yesus selalu mengutip, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Yesus selalu mengutip kebenaran firman Tuhan. Dia perkatakan kepada setan dan pengikutnya. Jadi Bapak Ibu boleh dengan kesaksian yang luar biasa mengenai peperangan rohani, ya silakan saja, atau mengikuti pengajaran-pengajaran silakan saja. Tapi saya coba mensederhanakan, bukan berarti iblis gampangan. Ya, enggak, maksud saya sederhana saja Bapak Ibu, cara iblis bekerja itu. Tapi kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Perkatakan firman Tuhan. Saya mau beritahu Bapak Ibu, kita tidak boleh kalah dengan iblis dalam rupa apapun. Mau dia ada di pohon jambu, mau bentuknya kayak genderuwo, ya, mau seperti apapun rupanya Bapak Ibu, kita tidak boleh kalah dengan iblis dalam rupa apapun. Termasuk ketika dia coba menggoda pikiran kita. Kamu gak berharga, gak layak kamu jadi orang Kristen. Kamu ngapain ke gereja? Udah doa berulang-ulang, gak ada jawaban. Udah gak usah. Minggu gini jalan-jalan aja. Mall lagi pada pameran. Lebih bermanfaat. Ketika iblis coba menggoda pikiran kita Bapak Ibu Saudara, kita sudah tahu jawabannya. Perkatakan firman. Ada dua ayat Bapak Ibu Saudara yang selalu saya perkatakan ketika iblis coba menggoda, dan disinilah saya percaya Tuhan memberikan kemenangan. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
Jadi kalau iblis menggoda pikiran kita, itu tuh, ada gerak-gerak tuh, ada gerak-gerak. Bapak Ibu bilang sama setan, Tuhan tidak memberikan kepada saya roh ketakutan. Waktu lewat kuburan Bapak Ibu Saudara, yang lain takut, jangan lewat situ, serem, angker. Enggak. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, sejak dari kecil saya sudah diajarkan oleh ibu saya, Bapak Ibu. Kalau lihat setan, tengking dalam nama Yesus. Dan itu pun bagian dari memperkatakan firman. Makanya anak-anak saya pun sejak dari kecil saya sudah ajarkan, Bapak Ibu. Kami pernah tinggal karena rumah kami kecurian, Bapak Ibu Saudara ya, kecolongan, dan si malingnya ketangkap. Waktu di persidangan dia ancam keluarga kami, awas kalau keluar penjara saya cari, saya bukan diancam, dibunuh dan sebagainya. Karena hal itu akhirnya orang tua kami pindah ke satu rumah kontrakan. Bapak Ibu Saudara tahu rumah kontrakannya seperti apa? Ya, itu masuk, kalau di sini gang, kalau di Palembang namanya lorong. Masuk lorong, di dalam lorong itu Bapak Ibu Saudara, di depan rumah kontrakan itu kuburan. Di belakangnya juga kuburan. Bahkan tanah rumah itu bekas kuburan, Bapak Ibu Saudara. Jadi kebayangkan Bapak Ibu Saudara ya, tinggal di area kuburan. Masih ada nama tempatnya 3 Ilir. Saya masih ingat, saya masih SD waktu itu, Bapak Ibu. Tapi saya percaya jangan kalah dengan setan dalam rupa apapun. Jangan membuat celah sedikit pun untuk dia masuk dalam pikiran kita, sekalipun tinggal di kuburan. Kalau lihat setan-setan kayak gitu, selama nggak ganggu, udah nggak usah diusir, biarin aja dia di situ, Bapak Ibu. Kalau ganggu baru bilang dalam nama Yesus, nyangkut iblis, gitu Bapak Ibu. Ini nggak percaya, amin. Masih ada yang takut lewat kuburan ngadepin setan, ya kan? Termasuk kalau ada orang kerasukan, gak usah ragu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Ada orang kerasukan, mending lo yang keluar atau gue yang pergi. Nah, jangan Bapak Ibu. Tengking, enyang kau iblis, dalam nama Yesus. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Bahkan di ayat selanjutnya Bapak Ibu, kita ini berasal dari Allah. Kita ini anak-anak Allah yang sudah mengalahkan nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada ada roh yang ada dalam dunia ini. Roh-roh yang ada dalam dunia ini seringkali mengintimidasi kita, membuat iman kita lemah, membuat kita takut. Tapi perkatakan firman Tuhan ini, roh yang ada di dalam diri saya lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Katakan amin. Oh, jadi kita orang Kristen Bapak Ibu, setiap kali perang, Tuhan izinkan perang, kita pasti menang. Kok nggak beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara? Kita berperang sampai menang karena apa? Kita belajar dari Yesus. Ketika iblis menggoda pikirannya, tidak buka sedikit pun celah, tapi dia berkatakan, ada tertulis, ada tertulis. Nah Bapak Ibu, iblis itu seperti nyamuk yang terbang di dekat telinga kita. Kita tidak bisa melarang nyamuk terbang di telinga kita. Silakan saja dia terbang dekat telinga kita, tapi jangan biarkan nyamuk itu masuk dalam telinga kita. Betul? Paling terganggu kan kalau udah ditepok-tepok, disemprot, balik lagi. Oh ya, dia masuk dalam telinga, terganggu kan Bapak Ibu. Nah, iblis seperti itu. Pikiran kita ini merupakan medan perang. Kita tidak bisa melarang iblis untuk menggoda pikiran kita, tapi kita bisa melarang iblis untuk masuk ke dalam pikiran kita. Oh Bapak Ibu, banyak cara iblis menggoda pikiran kita. Bisa ya dengan berbagai cara Bapak Ibu Saudara ya. Lagi khotbah gini saya, pikiran kita bisa kemana-mana nih Bapak Ibu ya. Bahkan kalau iblis lagi jahil, tiba-tiba klik gitu ya. Nah nanti keluar dari tempat ini macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah Bapak Ibu, kita tidak bisa melarang iblis menggoda pikiran kita, tapi kita bisa melarang iblis masuk dalam pikiran kita. Kapanpun dan dimanapun kita bisa saja berhadapan dengan iblis dan pengikutnya. Tapi percaya Bapak Ibu, kita bisa mengalahkannya dengan cara apa? Memperkatakan firman Tuhan. Kita nggak bisa dong nyalahin iblis terus dikit-dikit. Gara-gara setan nih, gara-gara iblis nih. Nggak bisa Bapak Ibu. Memang Tuhan sudah izinkan untuk dia menggoda kita. Tapi belajar dari kebenaran ini, kita bisa melarang dia untuk masuk dalam pikiran kita. Saya ingat waktu saya dulu jadi korban bullying Bapak Ibu. Gini-gini saya mantan dibully Bapak Ibu ya. Baru keluar rumah aja saya sudah dibully. Bahkan di dalam rumah kadang-kadang gak sadar keluarga itu membully Bapak Ibu. Saya ingat waktu saya dibully, seringkali yang saya salahkan ya orang yang membully saya.
keadaan saya kok saya begini ya. Tapi setelah saya belajar firman, saya tahu kebenaran Bapak Ibu. Oh, enggak lagi ini yang saya salahkan. Sebaliknya, saya memperkatakan firman dan membuktikan kepada orang yang membuli bahwa saya tidak seperti yang dia katakan. Demikian kita kepada iblis, Bapak Ibu Saudara. Apa yang sedang dia katakan di telinga kita, di pikiran kita? Oh, tunggu dulu. Firman Tuhan berkata, ada satu pujian, tolong dulu pemain keyboard kita yang luar biasa. Lagunya bilang hidupku hanya ditentukan oleh, iya, itu kan bagus Bapak Ibu Saudara. Depannya gimana? Benar, ku yakin, di C, iya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Refnya bilang seperti ini Bapak Ibu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan, ku angkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kadang-kadang kita berpikir mustahil melawan iblis yang modelnya gini. Bagaimana saya bisa menang? Mustahil bagi saya untuk mengalahkan setan yang jenisnya seperti ini. Tapi firman Tuhan katakan Bapak Ibu, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan, ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku Tuhan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, sore hari ini musuh kita yang pertama adalah iblis dan pengikutnya. Bagaimana kita berperang sampai menang melawan musuh kita? Belajar dari Tuhan Yesus. Berkatakan firman, hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Beri tepuk tangan pujian bagi Tuhan Yesus. Nah, musuh kita yang kedua yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui adalah segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu Saudara, musuh kita yang kedua adalah segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Bapak Ibu, sesungguhnya kita belum tentu berhadapan dengan iblis dan pengikutnya setiap saat. Ada yang di sini setiap hari digangguin setan dan pengikutnya Bapak Ibu? Kayak kurang kerjaan setan seperti itu. Ini orang-orang yang hebat kok diganggu-ganggu model gitu. Belum tentu setiap hari kita berhadapan dengan iblis dan pengikutnya. Tapi saya mau beritahu Bapak Ibu, setiap saat kita bisa berhadapan dengan segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Karena itu jangan terlalu fokus mempelajari bagaimana cara menang melawan iblis dan pengikutnya saja. Sampai lupa bagaimana cara menang melawan segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Saya lihat ada Kristen aliran tertentu bangga sekali Bapak Ibu Saudara. Oh, saya tahu strategi iblis. Saya bisa lihat setan dan sebagainya. Begini cara perang. Ya oke lah Bapak Ibu. Tapi jangan terlalu fokus ke sana sampai melupakan
Kita harus menang melawan segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Sangat disayangkan kalau kekristenan hanya diwarnai dengan satu pengajaran saja mengenai peperangan melawan kuasa kegelapan, menghardik setan, mengusir setan, ya, mengeluarkan setan dari orang yang kerasukan, pelepasan dan sebagainya. Oh, saya nggak anti Bapak Ibu, segini-gini juga pernah pelayanan model seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya kecil-kecil hitam gini, setan juga takut sama saya Bapak Ibu. Jangan main-main dia. Makanya puji Tuhan gak ada jemaat yang kerasukan kan Bapak Ibu Saudara. Takut sama gembalanya. Karena dulu friendnya dia Bapak Ibu, sekarang jadi pengikut Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, seolah-olah kalau menang melawan kuasa kegelapan yang seperti ini sudah yang paling benar, yang paling hebat. Oh sayang sekali Bapak Ibu. Ingat, peperangan kita bukan hanya melawan iblis dan pengikutnya saja, tapi segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan juga. Kedua-duanya, perhatikan, kedua-duanya sama penting dan harus kita perangi. Kita harus Bapak Ibu Saudara berperang sampai menang melawan kedua-duanya. Nah, kita harus tahu Bapak Ibu Saudara, segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan itu bisa saja berasal dari iblis. Karena ketika iblis masuk dalam pikiran manusia Bapak Ibu, sama seperti ketika kita kepenuhan Roh Kudus memimpin kita, Roh Kudus menolong kita, memberikan hikmat dan sebagainya. Demikian setan ketika masuk dalam pikiran manusia. Nggak heran kalau ada orang yang jahat banget kelakuannya, kurang lebih 11-11 sama setan. Besar kemungkinan dia sudah membiarkan iblis masuk dalam pikirannya Bapak Ibu. Bisa saja berasal dari iblis, bisa juga berasal dari nature dosa kita Bapak Ibu. Karena sejak dari kita lahir, kita tidak diajarkan untuk melakukan yang tidak baik, yang jahat, yang kurang beretika. Itu ada dalam diri kita yang disebut Alkitab sebagai nature dosa Bapak Ibu. Nah, bisa juga berasal dari lingkungan keluarga, bisa berasal dari pergaulan dan informasi yang masuk melalui mata dan telinga. Makanya kalau kita punya anak atau kita punya saudara yang anaknya masih kecil, selalu ingatkan Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik apa yang masuk melalui mata dan telinga. Itu penting sekali karena bisa mempengaruhi pikiran seseorang. Kalau sudah masuk dalam pikirannya Bapak Ibu Saudara, apalagi hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Aduh Bapak Ibu, ya susah sekali itu Bapak Ibu, susah sekali. Walaupun tidak ada yang mustahil. Nah Bapak Ibu Saudara, dari manapun asalnya, ya dari manapun asalnya, segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan itu, sebagai orang percaya, kita harus berperang sampai menang. Bagaimana caranya? Alkitab sudah jelaskan di ayat yang sebelumnya. Di 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran yang bertentangan dengan Tuhan tadi ditawan, ditaklukkan kepada Kristus. Lebih lengkapnya Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita harus tunduk kepada Allah, takluk kepada Allah, supaya waktu kita berperang dia lari Bapak Ibu. Nah ayat ini jangan hanya dimengerti waktu kita berperang sama setan, setannya lari. Kayak dulu saya pernah terima pengajaran, setan itu seperti singa yang mengaum, tapi singanya ompong. Ini ayat kok ditambah-tambahi Bapak Ibu Saudara. Orang benar-benar singa itu Bapak Ibu Saudara, yang punya taring, yang punya power. Ya, setan tuh nggak main-main Bapak Ibu Saudara, benar-benar ada. Tapi kita tidak perlu takut. Kita pasti menang melawan musuh kita. Kalau apa? Kita menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kita tunduk kepada Allah. Ketika kita lawan iblis, ia lari daripadamu. Nah seperti apa Pak Pendeta praktek dari menaklukkan segala pikiran ini? Ini kan susah nih, bahasa Alkitab kalau kita lihat bahasa asli, konteks aslinya jadi lama lagi Bapak Ibu Saudara ya. Tapi kita sederhanakan. Berapa waktu lalu saya sampaikan khotbah di satu jemaat, saya bilang gini, ya bagi-bagi pengalaman dengan kita CNC. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur mengembalakan jemaat di Bandung karena saya tidak muluk-muluk membangun gereja. Yang penting jemaat kalau datang ke gereja jangan tertekan. Jangan sampai sudah di rumah tertekan, di jalan tertekan, di kantor tertekan, sampai di gereja juga masih tertekan dengar khotbah yang jelimet-jelimet.
Yang penting saya ngomong gini gembalanya nggak tersinggung Bapak Ibu Saudara ya. Ya kalau di CNC sederhana aja. Sederhana bisa dipraktekkan. Nah, seperti apa menaklukkan segala pikiran itu yang bertentangan dengan Tuhan itu, menawan pikiran-pikiran tersebut, tunduk kepada Allah itu seperti apa? Bapak Ibu, kita harus warnai atau isi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Saya ulangi, kita harus warnai pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Makanya ada satu ayat yang harus kita hafal Bapak Ibu Saudara. Yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, jemaat CNC mantap semua yang benar. Alkitab itu nggak hanya mengajarkan kita positive thinking Bapak Ibu. Positive thinking itu masih bisa dipakai iblis untuk kepentingannya. Tapi kalau segala yang benar, segala yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, semua yang disebut kebajikan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Jadi inilah cara sederhana kita mempraktekkan tunduk kepada Tuhan, menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Mewarnai pikiran kita dengan hal-hal yang benar, bukan sekedar positive thinking, truth thinking Bapak Ibu Saudara. Kok nggak percaya nih? Katakan amin. Iya dong, yang benar ini di atas standar Bapak Ibu Saudara. Loh, gereja ini kan punya salah satu pilar Bapak Ibu. Pilarnya serupa seperti Kristus. Lalu yang kedua, bertanggung jawab hidup. Yang tiga, merindukan LB3. Wah, ini Bapak Ibu cari di gereja manapun nggak ada. Ya memang cuma di GSKI Bapak Ibu, di gereja lain ya lain lagi kan maksudnya itu. Ya kan gitu Bapak Ibu ya. Ya tapi pilar ini sudah lengkap Bapak Ibu. Kita harus mencapai keserupaan seperti Kristus. Nah, sebelum ngomong keserupaan seperti Kristus Bapak Ibu, ya pikiran kita harus diwarnai dengan hal-hal yang benar. Ya. Dengan mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, kita sudah menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Kita sudah menundukkan diri kepada Tuhan. Makanya begini nih, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya percaya nggak ada di tempat ini Bapak Ibu. Nggak ada, percaya nggak ada Bapak Ibu. Nanti pas keluar pasti banyak Bapak Ibu. Kalau ada orang Kristen yang sekian waktu datang ke gereja, termasuk sudah melayani di depan, tapi masih punya pikiran yang bertentangan dengan Tuhan, saya bisa pastikan Bapak Ibu, orang Kristen seperti ini tidak mau menundukkan dirinya kepada Tuhan. Dia tidak mau menaklukkan pikirannya kepada Tuhan, dia tidak mau tunduk kepada Tuhan, dia tidak mau mengisi pikirannya dengan hal-hal yang benar. Jadi jangan heran ya, Pak itu ada artis sekian waktu jadi Kristen udah kesaksian di mana-mana, kok murtad kembali lagi Pak ke agama yang lama, gak usah heran. Pertanyakan selama jadi Kristen, dia tundukkan gak pikirannya kepada Kristus? Dia isi gak, dia warnai gak pikiran dengan hal-hal yang benar? Makanya kebahagiaan saya nih Bapak Ibu Saudara sebagai seorang gembala, salah satunya itu kalau lihat jemaat berubah. Ini cuma 1-2 orang. Kebahagiaan kami sebagai gembala melihat jemaat berubah. Dan itu semua dimulai dari apa? Mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Orang-orang Kristen tadi Bapak Ibu kalau tidak mau menundukkan dirinya kepada Kristus, pikirannya kepada Kristus, ya licik tetap licik. Mau Kristen sekian tahun pun tetap seperti itu. Sombong tetap sombong, benci tetap benci, munafik tetap munafik. Kenapa Bapak Ibu? Pikirannya nggak pernah diisi dengan hal-hal yang benar. Makanya di CNC, ingat ya Bapak Ibu, saya perhatikan di sini sudah 90 hampir 100% nih ikut di every morning. Tagline-nya gereja kita mulai dari pagi Bapak Ibu. Kita sudah isi pikiran kita dengan hal-hal yang benar. Di every morning belum ada ya. Baru ada CNC ya. Ikut Bapak Ibu. Aduh, banyak orang terberkati kalau gereja ini Bapak Ibu bisa memberkati banyak orang. Itu tidak lepas dari Bapak Ibu Saudara memberikan dukungan jemaat-jemaat yang mantap. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara. Jadi gereja ini jadi berkat Bapak Ibu Saudara. Banyak orang terberkati dengan program kita di every morning. Kenapa? Karena dari bangun pagi yang didahulukan, isi dulu, warnai pikiran dengan hal-hal yang benar. Orang Kristen seperti ini Bapak Ibu pasti mengalami perubahan hidup, pasti mengalami pemulihan dan sampai kepada keserupaan seperti Kristus. Kalau dia berperang sudah pasti menang.
Ketika ada pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Tuhan, mungkin Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sedang bergumul, sedang mendoakan sesuatu. Wah, sampai kita pikirkan dalam. Tapi Tuhan bicara, enggak anakku, itu bertentangan dengan keinginanku. Bapak Ibu gak usah ditengking. Dalam nama Yesus, ini bukan dari Tuhan. Loh, Tuhan sudah bicara Bapak Ibu. Seharusnya kita tundukkan pikiran kita, isi dengan hal-hal yang benar. Makanya jangan sampai kita berdoa itu maksa-maksa sama Tuhan. Ya, walaupun tidak ada pengajarannya, tapi ketika orang doa klaim sana sini, ya, perkatakan imani sana sini, kalau dia tidak memperhatikan apa yang disampaikan sore hari ini, tanpa dia sadari sudah memaksa Tuhan. Dan harusnya orang Kristen seperti ini tahu bahwa Tuhan tidak bisa dipaksa Bapak Ibu. Mau pakai puasa, mau pakai doa semalam suntuk, tinggal suntuknya Bapak Ibu, tetap Tuhan gak bisa dipaksa. Tuhan punya kehendak. Dan kehendak Tuhan itu yang harus kita ketahui ketika kita bergumul berdoa. Apakah yang aku doakan ini satu pikiran, satu frekuensi dengan kehendak Tuhan. Kalau sama Bapak Ibu Saudara, waduh, gak usah doa peperangan untuk apa yang sedang kita doakan. Tuhan tahu dan menjawab indah pada waktunya. Bagian kita Bapak Ibu ingat sore ini, kalau ada pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran yang bertentangan dengan Tuhan, mari isi pikiran kita dengan kebenaran. Di akhir kebenaran ini saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ketika kita mengambil keputusan menjadi Kristen, kita sedang mengambil keputusan untuk berperang. Berperang melawan siapa? Melawan musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis dan pengikutnya. Siapa musuh kita? Segala pikiran yang bertentangan dengan Tuhan. Bisa gak pendeta kita berperang sampai menang? Oh bisa Bapak Ibu, bisa. Bagaimana caranya? Jangan buka celah kepada iblis sedikit pun ketika dia menggoda pikiran kita. Tapi perkatakan firman Tuhan setiap hari. Makanya Bapak Ibu, saya ingatkan ulang-ulang, ayo baca Alkitab. Kayaknya kita harus gerakkan kembali pembacaan Alkitab setiap hari sekian pasal. Ya, ini jemaat kan sudah terhubung semua di grup. Kita nanti gerakkan kembali sehingga ada yang kita perkatakan. Yang kedua, bagaimana caranya? Tunduk kepada Allah. Taklukkan pikiran kita kepada Kristus dengan mengisi pikiran kita kepada hal-hal yang benar.